Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mirametanti Anjani. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM A2301010. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berjudul Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, simak video berikut ini ya. Nah, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga yang menerima simpanan dan menyalurkan dana untuk memperoleh laba. Nah, lembaga-lembaga tersebut antara lain bank komersial, bank sentral, koperasi kredit, dan bank investasi. Nah, perbankan juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu bisa membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan juga bisa membantu masyarakat membeli rumah dan kendaraan bermotor. Nah, menunjang sektor ekonomi lain seperti perdagangan, industri, dan jasa. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Nah, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kekuatan yang terjadi. Sistem keuangan dan perbankan Indonesia adalah sistem keuangan secara prinsip dapat diartikan sebagai kumpulan pasar, instruksi, peraturan, dan teknik. Nah, di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh Indonesia. Nah, sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi likuiditas, dan fungsi kredit, dan fungsi pembayaran, fungsi risiko, dan yang terakhir fungsi kebijakan. Nah, faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan: 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 2. Perkembangan industri dan teknologi, dan yang ketiga denominasi instrumen keuangan, dan yang keempat skala ekonomi dan produk jasa, jasa likuiditas, dan keuntungan jasa jangka panjang, dan yang terakhir risiko lebih kecil. Lembaga keuangan merupakan badan yang melalui kegiatannya menarik dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Nah, lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan depository atau bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-depository atau contractual institution. Nah, yaitu lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar uang, pasar modal, dan penggadaian. Nah, bank juga merupakan badan usaha yang menghimpuni dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas, pembayaran, dan peredaran uang. Dari definisi di atas tergambar bahwa kegiatan pokok bank adalah menghimpun dana atau giro tabungan dan deposito. Kedua, memberikan pinjaman atau kredit, dan yang ketiga, pelayanan jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum atau bisa disebut bank komersial dan bank perkreditan rakyat. Nah, sistem moneter dan perbankan yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang viral. Nah, otoritas moneter atau bisa disebut BI sebagai lembaga dalam pengambilan kebijakan moneter juga merupakan sumber yang primer baik bagi perbankan masyarakat maupun pemerintah. Nah, fungsi otoritas moneter yaitu bisa menciptakan dan mengeluarkan uang kertas dan uang logam, dan juga bisa memelihara cadangan devisa nasional, dan yang terakhir bisa mengawasi sistem moneter. Nah, fungsi sistem moneter yaitu bisa menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, akurat, dan biaya yang relatif kecil. Nah, yang terakhir bisa melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang-Undang Bank Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai ukur rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai kestabilan dimaksud BI didukung oleh 3 bidang yang utama, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bisa melalui operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, dan yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran dengan cara 1. Melaksanakan dan memberi persetujuan penyelenggaraan sistem pembayaran, dan yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya, dan yang ketiga, mengatur sistem clearing dalam rupiah dan saldo. Mengatur dan mengawasi bank dengan cara bisa memberikan dan mencabut izin usaha bank, menetapkan ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian atau prudential banking, dan yang ketiga, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung pada Bank Indonesia, dan yang terakhir, mewajibkan bank menyampaikan laporan aktivitas usahanya dalam rangka pemeriksaan bank. Dari video tersebut semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, dan mohon maaf jika ada salah berbicara atau salah kata yang saya ucapkan. Nah, saya Laili Lamir Ramadhanti Anjani mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini.